Kerajaanmu datanglah, suatu lagu yang dulu menarik sekali dan sampai sekarang masih kita nyanyikan. Baiklah, teman-teman, kita akan langsung ke sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Suhanda Supardi, tentang kerajaan Allah. Baik, silakan Pak Suhanda, waktunya. Iya, terima kasih Pak Litarji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat jumpa kembali. Dari Sabtu ke Sabtu kita berjumpa untuk kita men-sharekan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tadi pujian kerajaanmu datanglah gitu kan. Seringkali pujian-pujian itu dan juga kita mengharapkan kerajaan Allah kapan datangnya gitu ya. Sering menjadi pertanyaan bagi kita. Lihat ya, Ya, kerajaan Allah menjadi suatu kerinduan bagi setiap orang Kristen mengatakan kita menunggu kerajaan Allah. Kita akan masuk dalam kerajaannya. Itulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalamnya. Karena segala sesuatunya itu damai, segala sesuatunya ada sukacita, dan melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kita lihat nanti ya, yang dimaksud kerajaan Allah itu bagaimana gitu. Apakah kita menanti dan bagaimana sesuai dengan data-data yang dari Alkitab. Saya berikan nanti data-datanya, terserah Bapak Ibu sekalian melihatnya atau mempercayainya. Saya hanya men-sharekan, memperlihatkan bahwa Alkitab mengatakannya demikian. Banyak orang ya mengatakan, wah nanti kerajaan Allah kita akan masuk setelah kita mengalami kematian, dibangkitkan, dihakimi. Barulah setelah selesai penghakiman kita baru diperbolehkan masuk ke dalamnya gitu ya. Dan juga apakah kerajaan Allah nanti terjadinya di bumi saat kedatangannya? Ini dua hal ini juga menjadi suatu pertanyaan. Ada yang mengatakan nanti setelah kematian, tapi ada yang juga mengatakan nanti kerajaannya datang, terjadi di bumi ini saat dia datang. Nah, bagaimana ini gitu kan? Nah, kerajaan Allahnya apakah berbentuk fisik di bumi ini atau seperti tadi nanti setelah kita mengalami kematian masuk ke dalam kerajaan Allah yang bukan fisik gitu. Ada yang mengatakan di langit baru dan bumi baru itulah terjadinya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah nanti langit baru, bumi barunya terjadi di bumi ini. Atau nanti juga di dalam kematian kita nanti baru kita masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Menjadi suatu pertanyaan, tanda tanya ya untuk kita orang-orang Kristen, bagaimana ini terjawab tidak di dalam kita mengenal Tuhan kita? Apakah juga kerajaannya sudah ada gitu? Nah, apakah kalau sudah ada, bagaimana kita mencarinya? Apakah kita sudah berada di dalamnya? Itu kan? Nah, kita akan lihat nanti dari data-data Alkitab, ayat-ayatnya, kita tuh keberadaannya sekarang di mana? Bagaimana di dalam hal kerajaan Allah itu? Kita akan lihat nanti ya. Nah, kita sering dengar ini ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1 tentu kita sudah familiar ya. ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan Allah yang kita harapkan itu bagaimana gitu. Dan juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apakah kerajaan Allah itu bisa kita lihat atau tidak? Atau seperti tadi, apakah kerajaan Allah berbentuk fisik sehingga kita bisa melihat nyata dengan mata kepala kita? Atau secara rohani gitu? Di mana hanya kita melihatnya berdasarkan iman bahwa iya itulah kerajaan Allah.
Jadi bisa nggak kita melihat sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu sebagai kerajaan Allah yang sudah disampaikan kepada kita? Nah ini nanti kita akan lihat apakah gitu ya, kerajaan Allah yang kita dijabarkan oleh Alkitab itu kita bisa melihatnya atau kita mau yang fisik. Nanti kita bisa melihat di apa, di apa, di ayat-ayat selanjutnya yang dikatakan mengenai kerajaan Allah. Matius 6 ayat 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ini kan sebelum semua orang ya, katakan semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, gitu ya. Semua orang mencari ini, bagaimana kita dapat makan, minum, pakai, gitu ya. Sehingga tidak ada kekhawatiran dicari oleh setiap orang yang mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Semuanya itu dicari. Tetapi Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Sebelum engkau menginginkan apa yang kamu makan, minum, pakai, sebaiknya temukan dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu. Nah, ini adalah perintah gitu ya. Perintah dari Yesus diminta untuk kita mencarinya, gitu. Menemukannya. Nah, kalau kita diminta untuk mencari oleh Yesus, kita harus cari. Kalau nggak cari, nggak akan menemukan. Yang mencari saja belum tentu menemukan kerajaan Allah. Gitu. Masih bertanya-tanya, apakah kedatangannya, ataukah nanti di langit bumi-bumi baru, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak asumsi-asumsi seperti itu. Nah, bagaimana menemukannya? Kalau Yesus mengatakan, carilah dahulu. Apakah nanti setelah kita mengalami kematian? Tentu Yesus mengatakan ini saat kita masih hidup ini, inilah kesempatan untuk mencarinya. Bukan setelah kita kematian dan dihakimi. Dan kita juga tidak tahu dihakiminya akan masuk atau tidak gitu kan. Nah, bagaimana gitu untuk mewujudkan ini? Nah, saya mau perlihatkan di sini dulu. Apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan sorga? Karena nanti berhubungan. Apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan sorga? Sehingga kita nanti dapat melihat persamaannya dan dapat melihat apa yang dijabarkan oleh Alkitab gitu. Matius 4 ayat 17 ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius memakai kerajaan sorga dari kalimat ini. Di Markus 1 ayat 5, Markus mengatakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini Matius menyebutnya sebagai kerajaan sorga, tetapi Markus menyebutnya sebagai kerajaan Allah, gitu ya. Di Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Itu. Dalam kerajaan sorga. Tapi Markus 1 ayat 29, kerajaan sorga itu dikatakan di dalam kerajaan Allah oleh Markus gitu. Saya nggak baca supaya mempersingkat ya. Jadi Matius menyebutnya kerajaan sorga, Markus menyebutnya kerajaan Allah. Begitu juga Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, mereka yang punya kerajaan sorga. Lukas menyebutnya sebagai empunya kerajaan Allah. Jadi ada suatu persamaan antara kerajaan sorga dengan kerajaan Allah kalau kita lihat di sini. Di sini juga di Matius, ya, di Lukas
dan Markus, Matius menyebutnya sebagai rahasia kerajaan sorga. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi Markus mengatakan kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Di Lukas pun demikian, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kita lihat di sini hanya perbedaan penyebutan dari Matius dengan Markus dan Lukas. Kerajaan surga dengan kerajaan Allah sama sebenarnya. Nah, di sini kadang-kadang banyak kalau kita mengatakan berbeda, kita membacanya juga nanti mempunyai penafsiran yang beda. Tapi kalau kita sama waktu membacanya, kita akan, oh itu sama sebenarnya. Gitu. Nah, ini Alkitab sendiri mengatakan demikian gitu ya. Jadi dikatakan mau menyampaikan bahwa kerajaan sorga dengan kerajaan Allah itu identik, itu sama, tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Jadi kerajaan Allah itu suatu kerajaan di mana di sana keberadaan Allah sebenarnya. Kerajaan Allah di mana Allah berada. Begitupun juga kerajaan sorga di mana keberadaan Allah juga. Jadi keberadaan Allah di mana? Di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Berada di mana? Sama juga dikatakan berada di dalam kerajaan sorga keberadaannya. Jadi kita melihat di sini ya sesuatu yang oh sama. Kalau kita lihat di sini tidak sama, nanti kita ngelihat ayat-ayat yang lainnya juga nanti agak-agak beda gitu ya. Nah, kerajaan Allah ya. Sebab itu berkata kepadamu, Matius 21:43, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita tahu maksud daripada ayat ini bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel itu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah, nanti kita lihat apakah ini sudah terjadi atau belum. Gitu. Bahwa kerajaan ya di Israel itu sudah diambil dan diberikan kepada suatu bangsa. Diberikan pada suatu bangsa bukan banyak bangsa gitu ya. Nih nanti kita melihat ya suatu bangsa atau banyak bangsa di akhirnya nanti. Sebetulnya kan seharusnya banyak bangsa, bangsa-bangsa akan mendapatkan kerajaan Allah. Tapi dikatakan diberikan pada suatu bangsa. Bangsa yang mana gitu yang dimaksudkan. Nanti kita lihat. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas di sini bukan apa mempersoalkan masalah makanan dan minuman. Ya. Tetapi tadi Yesus mengatakan, ya akan ditambahkan. Nah iya, fokusnya ya jangan ke makan dan minum, karena secara otomatis berdampak kepada masalah makan, minum, dan pakai. Tapi fokusnya mencari kerajaan Allah bukan karena makanan dan minuman dan apa yang akan kita pakai. Tapi suatu kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Bagaimana kita menemukan? Apakah di situ ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus di dalam kerajaan itu? Jadi kita tidak meributkan soal makan dan minum. Itu dampak akibat yang akan diberikan. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Seperti Yesus katakan. Tidak usah khawatir. Makan, minum, pakai. Tapi fokus cari kerajaan Allah ya. Bukan soal makanan minum, tapi suka cita, damai sejahtera, soal kebenaran. Juga dikatakan 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang aku katakan kepadamu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Jadi darah dan daging kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi darah dan daging kita yang sudah menjadi debu tidak akan dibangkitkan lagi menjadi darah dan daging seperti ini untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena tidak mendapat bagian. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita perhatikan, darah dan daging tidak mendapat bagian. Jadi dari sini kita harus melihat bahwa kebangkitan daging ini yang akan dibangkitkan bukan ini yang akan masuk dalam kerajaan Allah, gitu. Bukan, ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Ibrani juga dikatakan, ya, Ibraninya Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita menerima suatu kerajaan yang tak tergoncangkan karena kita menerima, gitu ya. Menerima, bukan belum, ya. Kita akan menerima suatu kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana diambil dari bangsa Israel dan diberikan pada suatu bangsa. Apakah kita termasuk suatu bangsa itu yang dimaksudkan oleh Yesus yang mengatakan demikian? Diambil daripadamu, diberikan pada suatu bangsa, bukan banyak bangsa. Bukan bangsa Indonesia, Amerika, bangsa Asia, bangsa apa. Bukan. Gitu. Jadi pola pikir kita bukan kepada suatu bangsa-bangsa yang ada di dunia. Diberikan pada suatu bangsa, ya, yang menghasilkan buah kerajaan. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Wow, kerajaan yang tak tergoncangkan. Siapa yang dapat menggoyangkan, menggoncangkan, ya, kerajaan daripada kerajaan Allah atau kerajaan surga ini? Nah, bagaimana untuk masuk ke dalamnya? Nah, tadi dikatakan cari, ya. Nah, bagaimana kita akan masuk ke dalam kerajaannya? Ini banyak ayat-ayatnya sudah sering kali kita baca. Tapi apakah benar gitu, ya? Yang kita baca itu kita tahu bahwa saya sudah di dalamnya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini pertanyaan daripada apa? Nikodemus, ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nah, kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan? Nah, salah menangkap dia. Nah, tapi apa yang dikatakan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan kembali melihat kerajaan Allah. Saat kita dilahirkan kembali, kita melihat, wow, kerajaan Allah, baru melihat. Tetapi kalau dilahirkan dari air dan roh, masuklah kita ke dalamnya. Jadi masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Bukan hanya dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Nah, kita lihat apa, bagaimana dilahirkan dari air dan roh sehingga kita dapat masuk ke dalamnya. Nah, kita lihat dahulu, sudah ada belum kerajaannya untuk kita masuk ke dalamnya? Kalau kita belum yakin bahwa kerajaannya ada, bagaimana kita dapat masuk? Walaupun kita bilang kita dilahirkan dari air dan roh, tapi kalau kita belum belum tahu, tidak mau tahu bahwa kerajaannya sebenarnya sudah ada atau tidak,
ya tidak ada gunanya juga. Kita harus yakin bahwa kerajaan Allah itu sudah ada. Yang tak tergoncangkan itu sudah ada. Kalau tidak, bagaimana kita bisa masuk? Sudah ada. Matius 12:28. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini waktu Yesus hidup saja, dia sudah mengusir setan. Berarti sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saat itu dia berbicara kepada bangsa Israel. Sudah datang di Israel itu kerajaan Allahnya. Ya, sorry. Markus 9 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Ada yang tidak akan mati dari yang hadir. Berarti saat itu untuk lebih menjelaskan yang ayat 28 Matius 12 ayat 28 itu sudah datang bahwa ada yang tidak akan mati. Jadi ketika itu saat itu sudah ada kerajaannya, sudah ada. Nah, kalau demikian, apakah kerajaannya bisa dilihat dengan mata kalau sudah ada? Kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Bisa tidak bangsa Israel saat itu melihat kerajaan Allah yang datang itu? Ya tidak, mereka tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tetapi Yesus mengatakan demikian. Nah, berarti siapa yang bisa dipersalahkan? Apa ke bangsa Israel yang tidak melihat itu? Dia mengatakan, saya belum melihat. Gitu. Berarti dia memberitakan belum. Apakah benar apa yang dikatakan belum itu? Mana yang kita percaya? Apakah perkataan Yesus bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu, gitu ya. Bahkan Yohanes 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai dengan zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut untuk memasukinya. Gitu. Sudah diberitakan. Kerajaan Allah sudah diberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada. Nah kalau sudah ada, itu dikatakan setiap orang apa berebut untuk memasukinya. Gitu. Banyak orang berebut untuk memasukinya. Kalau belum ada, bagaimana mereka berebut untuk memasukinya? Dan tentu saja, ya, berita mengenai kerajaan Allah itu disampaikan, ya, dengan jelas sekali bahwa mereka yang masuk ke dalam kerajaan itu. Bukan seperti sekarang dikatakan bahwa susah sekali masuk kerajaan Allah. Banyak yang mengatakan yang menjadi suatu pertanyaan yang tidak ada jawaban yang meyakinkan. Tapi saya bukan mengatakan apa yang saya katakan meyakinkan, tapi apa yang Alkitab katakan, gitu. Apa yang Alkitab katakan, apakah kita mempercayainya atau melewatkan? Nah, di sini kita melewatkan atau wow, iya, saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Jadi di sini letaknya di diri kita masing-masing mempercayai bahwa kerajaan Allah itu memang sudah ada. Yesus sendiri yang mengatakan, nah kembali kepada kita masing-masing. Gitu. Nah, tadi dikatakan kan, hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Kemudian kerajaan Allah diberitakan. Semua banyak orang berebut masukinya. Nah, saya ingin memperlihatkan bahwa dari hukum Taurat mengapa tidak berlaku lagi? Karena di sini ya, waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Yesus mengatakan hukum yang pertama dan kedua itulah.
kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Nah, inilah yang apa ya? Yang terletak di dalam hukum Taurat. Nah, ahli Taurat itu mengatakan, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dikatakan memang mengasihi dengan segenap hati dan segenap jiwa itu melebihi daripada korban bakaran. Nah, ahli Taurat itu mengatakan, ya, betul, betul gitu. Waktu dia bertanya hukum manakah yang paling utama. Tetapi di sini di bawahnya Yesus mengatakan gitu ya. Apa yang Yesus katakan kita lihat. Bagaimana bijaksananya jawab orang itu, ya. Yesus melihat bagaimana bijaksana orang itu, ya, menjawab gitu. Dan ia berkata, apa yang dia katakan? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Walaupun seseorang melakukan hukum Taurat, bijaksana, Yesus kata tidak jauh dari kerajaan Allah. Sesempurnanya melakukan hukum Taurat, dia tidak akan berada di dalam kerajaan Allah. Dia hanya berada tidak jauh. Tidak jauh berarti ya dekat-dekat lah, kurang lebih berapa meter, berapa kilometer. Tapi tidak berada di dalamnya. Tidak berada di dalam kerajaan Allah. Sedangkan tadi dikatakan bahwa dilahirkan dari air dan roh, Yesus katakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tinggal di diri kita, mau melakukan Taurat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, atau mau dilahirkan dari air dan roh, seperti yang Yesus katakan. Nah, memprihatinkannya kan sekarang banyak orang mau melakukan Taurat. Taurat, Taurat, masih lakukan, lakukan, lakukan. Yesus katakan, kamu hanya dekat, dilahir dari air dan roh, kau masuk. Pilihan juga di kita. Mana yang kita ingin ikuti, ya, jadinya. Dilahirkan dari air dan roh, ya, dilahirkan, ya. Roma 6, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah mati dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematiannya kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan bangkit dalam hidup yang baru. Ya. Jadi baptisan itu kita dikuburkan bersama dengan Yesus. Mati bersama dia. Kemudian bangkit bersama dengan dia dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita pun akan sama dengan yang kebangkitannya. Jadi kalau kita mati bersama Yesus, kita mati bersama dia. Bangkit bersama dengan dia. Mempunyai hidup yang baru. Dibaptis di dalam kematiannya. Hidup yang baru, lahir baru. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat di kisah 1 ayat 55. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa kita mati dalam kematiannya, ya, bangkit bersama dia, dibaptis dalam kematiannya, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes mengatakan demikian. Jadi kita yang mengalami, ya, kematian bersama Kristus, bangkit bersama dia di dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itulah kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang Yesus mengatakan.
Kau dilahirkan dari air dan roh, engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bisa nggak kita melihat bahwa saya sudah masuk di dalam kerajaannya sekarang ini? Bisa tidak? Ini kan tergantung dari kita mempercayai, menghayati, merenungkan, saya mengatakan iya gitu. Perlu perenungan, perlu dievaluasi, dilihat, direnungkan, akhirnya bisa mengatakan, menyimpulkan, iya, saya ada di dalam kerajaannya melalui baptisan dalam kematiannya dan juga dibaptis oleh Roh Kudus, air dan roh. Nah, sekarang ya kita lihat ya Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, sudahkah kita mengalami ini dari yang tadi kita dilahirkan dari air dan roh, yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, kemudian kita dipindahkan. Yang pindahkan siapa? Ya bukan kita yang memindahkan diri kita, tetapi Kristus itulah, roh itulah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau kita berada di dalam kerajaannya, itulah yang sudah memiliki penebusan. Memiliki penebusan kita dan juga pengampunan dosa. Tidak mungkin orang yang belum mengalami penebusan dan pengampunan dosa berada di dalam kerajaan anaknya. Ini suatu problem ya, yang seringkali bertentangan gitu. Orang mengatakan saya masih belum diampuni, saya masih berdosa. Bagaimana mungkin bisa berada dalam kerajaannya kalau belum memiliki penebusan dan pengampunan dosa? Nah, ini pun suatu yang harus, iya, saya sudah mengalami penebusan, sudah lunas dibayar oleh Kristus itu yang kita mati bersama dia. Sudah lunas, sudah diampuni. Karena itu saya berada di dalam kerajaannya. Kalau tidak, ya nggak mungkin berada dalam kerajaannya. Ya, tidak mungkin. Gitu. Jadi kita menyadari, ya pengampunan dosa itu saya sudah terima, penebusan itu sudah lunas dibayar, dan saya ada di dalam kerajaan, yaitu kerajaan anaknya yang kekasih itu. Nah, bisa nggak kita melihat ini? Mengatakan, ya, gitu ya. Ya, berarti kita sudah berada di dalam kerajaan Allah di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, bagaimana hubungannya tadi kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Apakah juga kita berada dalam kerajaan sorga? Nah, ayat ini kita sering dengar. Di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Setelah kita dibangkitkan, tadi dikatakan, kalau yang tadi dengan versi dibangkitkan bersama Kristus itu, dengan air dan roh, masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Efesus, Paulus mengatakan, dibangkitkan, telah membangkitkan kita. Kita diberi tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Tempat bersama-sama dengan di sorga, gitu kan. Jadi, bisa tidak kita terima ini, gitu kan. Bisa nggak kita katakan, ya, saya berada di sorga dengan dia. Wah, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi Paulus mengatakan demikian. Yang mana kita percaya? Banyak orang mengatakan tidak mungkin. Kita percaya orang-orang yang mengatakan tidak mungkin. Atau kita percaya apa yang Paulus katakan. Sudah bersama dia di sorga. Nah, kemudian kita lihat, ya, mengapa di sorga kita ditempati? Untuk apa? Gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 3 gitu ya. Di situ lebih jelas lagi dikatakan ya. Ya, jadi
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kemurahannya, karena rahmat yang besar, telah melahirkan kita kembali ya tadi oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan ya. Jadi sama kan? Melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus ya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Ayat 4-nya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa ya. Suatu bagian tidak dapat binasa. Kita tidak binasa lagi, tidak cemar, dan tidak dapat layu lagi. Yang apa tuh? Tersimpan di sorga bagi kamu. Nah itulah. Ikatan kita bersama dia di sorga untuk apa? Menerima suatu yang dikatakan di sini tidak dapat binasa. Kita tidak binasa lagi. Kita tidak layu lagi. Kita tidak cemar lagi. Banyak orang mengatakan masih binasa, masih berdosa. Tidak. Karena bila kamu percaya, kamu dikatakan sudah bersama dia di surga. Tidak binasa, tidak cemar, tidak cemar lagi. Karena tadi sudah diampuni, lunas dibayar, tidak layu. Kita itu bukannya orang yang tidak bersemangat. Semangat gitu kan. Di dalam dia, di dalam kerajaan itu punya semangat. Nggak akan layu kita. Tersimpannya di mana? Di sorga. Kalau kita tidak ada di sorga, ya pasti masih binasa. Masih cemar, masih berdosa, masih layu. Sama, jadi dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Allah. Ya kita sudah tidak binasa, sudah tidak cemar, tidak layu. Sama, dilahirkan kembali bangkit bersama Kristus. Petrus mengatakannya dengan versi lain, ya, untuk menerima suatu bagian di sorga. Dengan Paulus pun mengatakan, kita berada di sorga setelah dibangkitkan. Jadi Yesus mengatakan demikian, Paulus mengatakan demikian, Petrus pun mengatakan demikian. Apakah kita membantahnya kenyataan ini? Oh, saya di sorga mendapatkan sesuatu tersimpannya di sorga, bukan di bumi. Kalau nggak di sorga kita tidak akan mendapatkan. Jadi sudah tidak binasa, tidak layu dan tidak cemar. Semua kembali ke perenungan kita, ya. Ke perenungan kita bisa nggak kita mengatakan, iya, iya. Jadi ini yang harus kita perkatakan sebagai perbuatan iman saya. Yang saya lakukan, saya perbuat, ini yang saya katakan. Kalau saya mengatakan tidak, 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 saya melanggar iman saya. Melanggar kepercayaan saya. Melanggar apa yang Yesus katakan. Melanggar apa yang Alkitab sudah sajikan, sudah menjelaskan. Tinggal pada kita. Gitu. Gimana? Nah, kemudian setelah di sorga, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi? Apakah kita di sorga diem? Diem saja gitu. Setelah ditempatkan di sorga, kemudian apa selanjutnya? Di Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Diibaratkan, digambarkan, mereka yang berada di sorga itu ya bagaikan pengantin perempuan yang berdandan, didandani sehingga tidak binasa, tidak layu, tidak cemar gitu kan. Sudah mengalami penebusan, sudah mengalami pengampunan dosa, disiapkan. Nah, kemudian begitu banyak pengantin perempuan itu gitu kan. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang mungkin sudah jutaan pengantin perempuan yang dari sorga itu dan kemudian turun. Nah, dia turun dari sorga. Nah, waktu dia turun dari sorga itu, dia disebutnya sebagai kota yang kudus. Yerusalem yang baru, gitu dinamakannya, diumpamakannya sebagai
kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Jadi sekumpulan orang percaya yang sudah ada di dalam kerajaan Allah, yang sudah ada di dalam kerajaan sorga itu turun. Itulah kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Disebutnya di dalam kitab Wahyu. Nah, tinggal kita ngelihatnya. Bisa melihat atau tidak ini. Sesuatu yang sudah dijelaskan, diperlihatkan, kita bisa lihatnya. Nah, ayat tiganya. Lalu aku mendengar suatu suara nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ada lagi yang mengatakan, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah apa? Waktu perempuan turun, kemah Allah pun ada di tengah-tengah manusia. Karena perempuan pengantin itu yang masuk ke surga kan bertahap dari 2000 tahun yang lalu terus sampai sekarang sampai nanti akan datang. Tetapi kemah Allahnya sudah ada di tengah-tengah manusia dari 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi yang turun itu masuk, masuk, masuk ya ke dalam kemah Allah. Kemah Allah itu apa? Yaitu bait Allah. Bait Allah apa? Yaitu tubuh Kristus yang bangkit 3 hari yang dia katakan bangun. Ya, aku akan bangun dalam 3 hari. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Itulah kemah Allah. Itulah bait Allah. Itulah tubuh Kristus. Di mana mempelai turun bersatu dengan tubuh Kristus. Nah, kita tahu itu adalah apa? Gereja gitu kan. Jemaatnya yang menyatu dengan mempelainya. Wahyu 21 ayat 9 ya, lebih dijelaskan lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, gitu kan, ditunjukkan gitu kan. Kemudian kita lihat di ayat 10-nya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita lihat di sini gitu ya, pengantin perempuan turun dan juga dikatakan juga, aku akan menunjukkan kepadamu, mari ke sini, pada pengantin perempuan mempelai anak domba yang turun, gitu ya, yang turun ke bumi di mana kemah Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Yang disebut mereka yang turun itu disebut sebagai kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Gitu. Nah, setelah itu ya, setelah mereka berada di bumi kembali bersama dengan kemah Allah itu, di mana dikatakan jemaat pengantin perempuan Yerusalem baru, kota yang kudus itu turun menyatu dengan Kristus sebagai tubuh Kristus yang disebut gereja, jemaat ya. Barulah di sini nanti mereka mempunyai sesuatu yang dapat dikatakan dapat membawa orang masuk lagi ke dalam kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Di Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan. Jadi roh dan pengantin perempuan, di mana mereka sudah menjadi satu itu, ya, mengatakan, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia datang, hendaknya ia datang dan barang siapa yang hendak ia mengambil air dengan cuma-cuma, air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi kalau seseorang ya belum menjadi satu dengan roh, dengan Kristus, ya, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, mari, barang siapa haus, gitu ya, hendaklah datang kemari, mari, ya, minum air kehidupan yang akan kuberikan, mengambilnya dengan cuma-cuma. Ya nggak mungkin lah, gitu kan, kalau belum menjadi satu. Jadi kalau seorang yang belum berada dalam kerajaan Allah, belum berada dalam kerajaan surga, belum turun, belum menjadi suatu dengan mempelai prianya, bagaimana akhirnya mereka dikatakan loh, dan pengantin perempuan itu mengatakan marilah, gitu kan, datang kepadaku yang haus, aku akan memberikan
air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ininya belum dimiliki, belum terjadi, tapi mengabarkan Kristus. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Bukan saya ngarang salah, nggak ya, bukan. Tapi kita melihat dulu ya apa yang Alkitab katakan, dan kemudian wow gitu. Jadi kita mengerti saya itu sekarang mempunyai suatu ya bersama dengan mempelai pria itu menawarkan air kehidupan. Air kehidupan sehingga mereka hidup masuk lagi ke dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan surga, menjadi pengantin lagi, turun lagi, menjadi suatu jemaat lagi, menjadi sesuatu. Nah, ini yang tadi dikatakan pada akhirnya kita lihat ya, bahwa kerajaan itu akan diambil daripadamu, akan diberikan pada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan, bukan bangsa-bangsa. Jadi Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Jadi pengantin perempuan yang turun dari surga, itulah yang dikatakan bangsa, suatu bangsa kumpulan orang yang banyak itu dikatakan bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, yaitu imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menggugah kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi suatu bangsa ya, itu dahulu yang bukan umat Allah, kemudian dikasihi, ya, menjadi satu dengan Dia, mempelainya, menjadi suatu bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi inilah, jadi Yerusalem baru, ya, kota yang kudus, itu adalah pengantin perempuan yang turun dari surga. Nah, kemudian kita lihat ya, suatu bangsa yang terpilih. Apa hubungannya dengan kerajaan Allah, kerajaan surga? Kita tahu kan suatu kerajaan atau suatu negara, dia yang berdaulat harus ada rajanya, harus ada wilayahnya, harus ada penduduknya. Gitu. Nah, kuasa rajanya yang berkuasa kita sudah tahu yaitu Yesus Kristus itu rajanya di dalam suatu bangsa, suatu negara. Wilayahnya, wilayahnya di mana? Mungkin kita mengatakan wilayahnya ya di muka bumi ini, wilayahnya dia memerintah. Bukan, bukan di wilayah, bukan di muka bumi ini. Wilayah dia dikatakan di sini ya, yaitu kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Dia punya ibu kotanya. Jadi suatu pemerintahan di dalam suatu kota yang kudus yang disebut Yerusalem yang baru, di mana penduduknya yaitu bangsanya yaitu kita ini, pengantin-pengantin itu. Jadi genap gitu. Suatu bangsa yang kudus, ya. Yerusalem baru, tempatnya disebutnya, kotanya kota yang kudus itu menjadi satu. Dia rajanya, suatu bangsa, ya. Sudah terjadi, gitu. Sudah terjadi. Di sini hanya kita tinggal melihat ya, apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Kita mempercayai atau ya lewat saja. Setelah lewat ya kita nggak ada suatu kesimpulan prinsip di dalam kita berbicara kepada orang. Kita mau ya nanti, oh ya belum, oh ya ini, oh ya. Bisa nggak? Ya sudah dalam kerajaannya, sudah dalam surga, sudah menjadi pengantinnya, sudah bersatu dengan Kristus, menjadi suatu bangsa, ada di dalam suatu kota yang kudus, Yerusalem baru, di mana rajanya adalah Kristus. Itulah kita ada di tengah-tengah bumi ini, tapi kita tidak melihat iman kita yang berbicara. Apakah kita melihat semua itu? Jika di sini kita merenungkan, apakah saya semuanya itu sudah ada di hidup saya? Oke, kiranya Tuhan berkati. Ya, kesimpulan nggak usah karena semua juga sama. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri Taji. Ya, terima
Terima kasih Pak Suanda. Penjelasan tentang kerajaan Allah yang luar biasa, komplit. Terima kasih atensinya saudaraku, sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all, amen.